Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ninit. Gimana nih kabar dan perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat dan merasa bahagia tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ih, Oh ya Pak Riz, kemarin Bapak WA ke saya. Katanya ingin membicarakan tentang murid Bapak yang tidak mau sekolah ya Pak? benar sekali, Bu Ninit. Jadi saya ingin menemukan solusi untuk murid saya agar mau sekolah kembali. Karena murid tersebut malu karena tidak bisa membaca dan menulis. Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokusnya pada mencari solusi supaya murid Bapak mau berangkat sekolah lagi ya. Baik, Bu. Terima Baik, kasih. Ya, mari kita mulai ya Pak. Gih, Bu. Sekarang mari kita coba identifikasi sebelumnya. Identifikasi situasinya dulu ya Pak. Siap, Bu. Kalau di skala dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira sekarang posisi Pak Riz sudah mencapai tujuan yang ingin Bapak capai belum? Belum, Bu. Jadi kalau Belum. diukur dari rentan skala 1 sampai 10, mungkin posisi saya masih sekitar 4. Karena sampai saat ini saya belum merasa berhasil membangkitkan motivasi intrinsik peserta didik tersebut, Bu. Oke, saya mengerti Pak. Lalu, menurut Bapak sendiri, kira-kira apa nih kekuatan yang Bapak miliki untuk bisa mengatasi masalah ini? Saya sudah melakukan beberapa langkah, misalkan melakukan visitasi ke rumah anak tersebut dengan ibu kepala sekolah. Selain itu, saya juga sebenarnya sudah melakukan kunjungan dengan wali kelas sebelumnya dan dengan murid-murid yang lain, supaya anak itu semangat kembali ke sekolah. Oke, adakah peluang atau kemungkinan lain yang Bapak lihat dan dapat dilaksanakan, Pak? Ada, Bu. Jadi nantinya ketika anak itu berangkat ke sekolah, saya inginnya memberikan keleluasaan bagi anak ketika mengikuti pelajaran. Saya tidak akan memaksakan anak itu untuk mengikuti atau mengerjakan soal yang terlalu sulit, melibatkan banyak hitungan, tetapi saya membebaskan anak itu supaya menggambar. Ini karena kebetulan anaknya suka menggambar, Bu Ninit. Jadi nanti saya beri keleluasaan anak itu untuk menggambar huruf atau angka. Dengan begitu saya mengharap anak itu semakin termotivasi untuk belajar membaca serta menghitung. Wah, bagus sekali itu ya, Pak. Lalu, bagaimana dukungan murid-murid yang lain terkait langkah-langkah yang Bapak sudah laksanakan ini? Untuk murid-murid yang lain, saya selalu menghimbau supaya tidak mengejek. Kemudian selalu menghargai serta memberikan semangat kepada murid tersebut. Luar biasa sekali ya, Pak. Lalu, bagaimana keterlibatan orang tua murid tersebut, Pak? Saya pikir seharusnya orang tua lebih proaktif ya Bu ya untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau orang tuanya proaktif tentu akan berhasil Bu. Baik, Pak Riz, yang tadi disebutkan sama Pak Riz itu sudah sangat positif, nggih. Nih Nah, Bu. bagaimana Pak Aris merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya akan melakukan kerjasama lebih lanjut dengan pihak orang tua karena saya mendengar anak tersebut juga sering bermain handphone Bu hingga larut malam dan akhirnya bangunnya kesiangan. Tentu hal itu membuat anak itu enggan berangkat ke sekolah. Nggih.
apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini, Pak? Prioritas utama saya tentu mengatur jadwal bermain HP anak itu, Bu. Inginnya ketika pukul 9 malam, anak itu berhenti bermain HP dan segera tidur sehingga pagi-paginya tidak kesiangan. Yang tadi disebutkan Pak Aris sudah sangat bagus nih langkah-langkahnya. Selanjutnya, bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Untuk jangka waktu, saya inginnya mulai diterapkan saat ini juga. Kemudian nantinya akan berdampak kepada kebiasaan positif bagi si anak. Bagus sekali ya, Pak. Nah, bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini, Pak? Untuk keberhasilan dari rencana yang saya terapkan, nantinya adalah tingkat kehadiran anak itu semakin meningkat di sekolah. Kemudian anak itu bisa mengatur penggunaan handphone ketika di rumah, Bu. Itu sudah hebat sekali ya, Pak. Nah, dalam setiap rencana kan pasti ada sebuah tantangan ya, Pak. Bagaimana Bapak berencana untuk menghadapi tantangan tersebut, Pak? Ketika saya menghadapi tantangan tersebut, tentu saya akan mencoba untuk berpikir alternatif yang lain, mencari solusi jika rencana awal saya tidak berhasil. Saya juga akan berbicara kepada rekan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka, Bu. Terdengarnya sangat bagus nih, Pak. Nah, bagaimana komitmen komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana aksi ini, kemudian berusaha keras agar siswa lebih disiplin dan mau berangkat sekolah. Dalam menjaga komitmen tersebut, siapakah atau apa yang bisa membantu Bapak? Tentunya guru-guru beserta orang tua, Bu. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Nggih, Pak Aris, setelah sesi coaching ini selesai gitu ya, Pak, Ini, apa nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bu Ninit kembali ketika ada hal yang perlu saya diskusikan kembali, Bu. Itu terdengar sangat hebat ya, Pak. Saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya kembali ya, Pak. Terima kasih, Bu Ninit. Saya sangat senang menghargai dukungannya. Tidak masalah, Pak Aris. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait murid Bapak yang sering terlambat ke sekolah. Amin. Minta doanya ya, Bu. Baik, Pak. Tetap semangat, nggih, dan terus berusaha. Siap, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Sekarang Ini kan, giliran Bu Ninit nggih. ini nggak ngisi refleksi dulu, Pak. Refleksinya sendiri-sendiri. Tadi saya dengarnya kayak gitu. Jadi setelah setelah jadi coach, satu jadi coaching, ngisi refleksi dulu 5 menit. Setelah selesai, baru lanjutkan yang kedua gitu, Pak. Bu Ninit bisa membacakan pertanyaan refleksi biar saya jawab. Seperti sama dengan yang kemarin sih, Pak. Apa perasa yang pertama itu kemarin sebelum keperasaan apa ya? Apa yang sudah baik kayak gitu, Pak? Apa yang sudah baik dari proses coaching ini? Apa yang perlu ditingkatkan? Nomor duanya, nomor tiganya apa kemarin ya? Tadi nggak di itu sih ya. Tadi nggak di SS. Kekurangannya ya, Bu ya. Yang pertama kan apa yang Sudah baik. apa yang sudah baik, yang kedua Betul. apa yang perlu ditingkatkan, yang ketiga itu gini, bagaimana menjaga
tetap fokus ya. Perhatian penuh apa ya? Iya, betul. Yang presence itu. Iya. Nggih. Terus yang keempat, Perasaan koci ya. itu yang terakhir, yang Iya. di bawah. Mm-mm. Yang nomor empatnya itu apa Hasil ya sebentar. refleksinya itu. Oh, nggih. Iya. Nggih. Ya, saya coba jawab ya, Bu ya. Siap. Terkait refleksi kegiatan coaching bersama Bu Ninit ya. Yang pertama, yang sudah baik dari kegiatan coaching kali ini adalah bahwa kita sudah melakukan komunikasi dua arah, berjalan dengan baik, interaktif, sama-sama memberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian hal yang perlu diperbaiki, Tingkatkan. ya ditingkatkan adalah bagaimana cara kita sebagai coach ya itu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dapat menggali serta mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi Bu terkait apa? Bagaimana Pak Riz tetap Fokus ya. presence yang memberikan fokus ya kehadirannya. Ya, untuk menjaga fokus atau persen selama kegiatan coaching, tentunya saya mendengarkan setiap pernyataan dan kalimat yang disampaikan oleh coach, kemudian memberikan umpan balik secara nonverbal ya, dengan anggukan kepala, dengan eh, eye contact ya, dengan pihak coach supaya di situ ada istilahnya saling menghargai. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang baik. Yang terakhir terkait Ya, dengan perasaan ya Bu ya. Ya. nggih, laras. Perasaan saya sebagai coach setelah kegiatan coaching kali ini tentunya merasa lebih lega karena saya telah menemukan inspirasi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi terkait dengan murid saya yang tidak mau berangkat ke sekolah. Mungkin itu Bu Ninit refleksi dari kegiatan coaching kali ini. Sekarang kita lanjutkan Nggih. untuk kegiatan coaching Bu Ninit nggih. Ya. Nggih, terima kasih Pak Riz. Sudah siap Bu Ninit? Nggih, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ninit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Riz. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini saya sehat dan merasa senang Pak. Alhamdulillah. Kemarin Ibu Ninit cerita ke saya bahwa Bu Ninit akan membicarakan terkait murid Bu Ninit yang sangat unik. Nggih, betul Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah ini ya, saya ingin menemukan solusi Pak untuk murid saya di kelas 1 yang lumayan unik karena anak tersebut sangat pendiam Pak di sekolah. Baik, saya ucapkan terima kasih ya karena Bu Ninit sudah mau berbagi dengan saya sehingga nanti kita fokus bagaimana cara mencari solusi agar murid Ibu mau aktif seperti murid yang lain pada umumnya. Mari kita mulai Bu Ninit. Siapa? Terima kasih juga sebelumnya nggih. Oke. Untuk langkah pertama adalah identifikasi. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, kira-kira Bu Ninit ada di posisi mana untuk dapat mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Kalau di rentang dari angka 1 sampai dengan 10, mungkin posisi saya sekarang baru di angka 3 nggih Pak. Karena sampai saat ini saya merasa belum berhasil membuat murid tersebut untuk dapat aktif, dapat bersosialisasi dengan teman satu kelas, bahkan dengan teman satu mejanya Pak. Oh ya, saya mengerti Bu Ninit. Lalu menurut Ibu sendiri, kira-kira apa nih kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah melakukan pendekatan secara intensif terhadap anak tersebut nggih Pak.
dengan menanyakan langsung pada anak tersebut, mengapa gitu anak tersebut pendiam. Selanjutnya saya juga menanyakan kepada teman satu mejanya, dan saya juga sudah menanyakan langsung ke ibu kandungnya, Pak, perihal murid tersebut yang sangat pendiam, tetapi memang belum membuahkan hasil. Baik, adakah kemungkinan lain yang Ibu Ninit lihat dan dapat dilakukan? Ada, Pak. Jadi nantinya ketika anak tersebut mau aktif, saya akan memberikan keleluasaan ketika mengikuti pelajaran. Saya tidak akan memaksakan anak tersebut untuk berbicara aktif seperti murid pada umumnya. Saya hanya menginginkan anak tersebut dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang di kelas, jadi tidak hanya diam gitu ya, Pak. Ya. Ketika belajar di kelas maupun di luar itu, anak tersebut mau untuk bersosialisasi, karena ketika jam istirahat pun anak tersebut tidak mau keluar seperti anak-anak yang lain. Anak tersebut ketika jam istirahat tetap berada di dalam kelas dan tidak mau keluar untuk jajan, Pak. Bagus sekali, Bu. Lalu bagaimana dukungan murid-murid yang lain terkait langkah yang Ibu terapkan? Saya selalu menghimbau kepada murid-murid yang lain untuk tidak mengejek dan selalu menghargai dan memberikan semangat kepada murid tersebut untuk memiliki rasa percaya diri sehingga anak tersebut mau bersosialisasi dengan teman yang lain, Pak. Wah, luar biasa sekali ini, Bu Ninit. Lalu bagaimana keterlibatan orang tua terhadap situasi tersebut, Bu? Nggih, kalau dari orang tua, dari ibu kandungnya sendiri itu sangat mendukung nggih, Pak, karena saya sudah berkomunikasi sementara ini lewat HP gitu, lewat WA. Akan tetapi, ibunya pernah bercerita, anak tersebut itu sebenarnya aktif, Pak, hanya aktifnya itu ketika berada dalam rumah. Jadi istilahnya itu jago kandang nggih. Jadi kalau di rumah itu anak tersebut aktif, sedangkan kalau di luar rumah seperti ketika di PAUD gitu ya, anak tersebut yang pendiam, Pak. Jadi aktifnya itu hanya ketika berada di dalam rumah saja, Pak. Baik, Bu Ninit, itu sudah termasuk langkah yang positif. Nah, bagaimana Bu Ninit akan merencanakan untuk mencapai tujuan itu? Nggih, rencana saya, karena sementara ini kan saya belum melakukan visitasi ke rumahnya nggih. Jadi rencana saya akan berencana untuk visitasi ke rumah anak tersebut, karena saya dengar anak tersebut itu pendiam karena ada faktor gen dari ayahnya, Pak. Ayahnya juga sama-sama pendiam seperti anak tersebut. Jadi rencana saya melakukan pendekatan dengan orang tua, terutama ayahnya itu, Pak. Baik, Bu. Nah, sekarang apakah ada prioritas tertentu dalam rencana Ibu? Nggih, Pak. Prioritas utama saya yaitu ingin menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak tersebut, karena sebenarnya anak tersebut kan pemberani ya, Pak. Iya, Bu. Terbukti dengan ketika di rumah, anak tersebut aktif gitu. Tapi ketika keluar dari rumah, anak tersebut jadi pendiam, makanya disebut jago kandang. Jadi yang jadi prioritas utama saya itu menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak tersebut, Pak. Itu langkah yang bagus, Bu Ninit. Nah, sekarang ya, bagaimana terkait dengan jangka waktu yang akan Ibu terapkan? Nggih. Saya berharap rencana tersebut atau hal tersebut mulai diterapkan dan nantinya dapat menjadi sebuah kebiasaan yang positif, Pak. Luar biasa ini, Bu Ninit. Nah, kemudian terkait dengan keberhasilan Ibu, indikatornya apa ini keberhasilannya? Keberhasilan nanti bisa dilihat dari mulainya anak tersebut mau untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah, Pak. Nah, itu merupakan suatu yang luar biasa ketika nantinya tercapai, Bu. Tetapi biasanya setiap rencana itu pasti ada tantangan atau hambatan. Nah, kira-kira bagaimana ini langkah Bu Ninit untuk menghadapi tantangan tersebut? Betul, Pak. Rencana saya jika nanti alternatif solusinya tidak tercapai,
Saya akan berusaha untuk berkolaborasi, Pak, dengan rekan guru yang lain terkait masalah ini seperti, dengan guru mapel PAI dan PJOK yang memang mengampu di kelas 1, Pak. Ya, terdengar bagus ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana komitmen Ibu terkait dengan rencana aksi ini, Bu? Terima kasih sebelumnya, Pak. Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras supaya siswa tersebut memiliki rasa percaya diri dan mau untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, Pak. Nah, kemudian nanti siapa kira-kira yang akan membantu Ibu menjaga komitmen itu? Saya akan berusaha untuk menjaga komitmen tersebut dengan kolaborasi juga, berkolaborasi nanti dengan guru-guru dan orang tua tentunya, Pak, yang akan mendukung. Selain itu juga dengan teman-teman satu kelasnya supaya bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Pak. Baik, Bu Ninit. Sekarang, setelah nanti kegiatan coaching ini selesai, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara lagi dengan Bapak nantinya jika ada hal yang perlu didiskusikan, gitu, Pak. Ibu, saya percaya nanti Bu Nini dapat melaksanakan rencana ini dengan baik. Dan jangan lupa ketika nanti ada perkembangan atau butuh bantuan, agar Bu Nini tidak ragu menghubungi saya kembali, Ibu. Terima kasih banyak, Pak Riz. Saya sangat menghargai dukungan Pak Riz. Tidak masalah, Bu Nini. Semoga rencana aksi yang Ibu lakukan akan membawa perubahan positif bagi murid yang tadinya pendiam, tidak mau bersosialisasi, sehingga nanti lebih aktif lagi di kelas. Amin. Mohon doanya ya, Pak. Pastinya Bu, tetap semangat Gi, dan terus berusaha. Siap, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan coaching sudah selesai untuk Bu Ninit. Selanjutnya adalah refleksi. Oke. Sudah siap Bu Ninit dengan refleksinya? Nggih, insya Allah, Pak. Menurut Bu Ninit, Refleksi ya, dalam saya beri pertanyaan atau Bu Ninit langsung sendiri? boleh, monggo mau diberi pertanyaan dulu nggih, monggo. Ya, Ini waktunya masih lama sih, Pak, masih banyak. mesti berapa menit Bu? 15.33 tadi mulai itu 15 kalau dari awal tuh 15.10 tadi baru mulai, Pak. Mm-mm. Harusnya sampai pukul 16 ini, berarti masih 6.33, masih 27 menit. Selesai coaching atau selesai rukol? Selesai coachingnya tadi kan 30 menit. Kita kecepatan apa ya? Tapi memang tadi kan 15 menit untuk coaching, 5 menit untuk persiapan, Iya. 5 menit untuk Oh refleksi. Tadi iya. kan nggak persiapan langsung, Pak. Iya ya. Ya enggak apa-apa. Sekarang kita refleksi dulu Oke, untuk Bu Ninit. oke, siap. Siap, Nah, Bu Pak. Ninit sudah melaksanakan coaching dengan saya tadi. Menurut Bu Ninit, apa nih yang sudah baik dari pelaksanaan coaching tadi? Nggih. Terima kasih sebelumnya Pak Riz. Menurut saya yang sudah bagus itu yang sudah baik adanya komunikasi interaktif antara coach dengan coachee yang mana eh, saya merasa dituntun oleh Pak Riz gitu ya, dituntun, diarahkan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Terkait dengan hal-hal yang perlu ditingkatkan, kira-kira apa Bu Ninit? Nggih, untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan, dari saya pribadi ya Pak, kalau dari Pak Aris tadi sudah luar biasa memandu saya, memberikan arahan terkait dengan adanya identifikasi masalah, adanya tujuan gitu ya. Untuk dari saya pribadi, saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Selanjutnya
saya juga harus mampu untuk mengarahkan eh, coaching ini dengan alur tirta, Pak. Iya. Kemudian refleksi yang ketiga adalah perasaan ya Bu ya. Yang memusatkan Oh iya, perhatian bagaimana presence. cara Bu Ninit memusatkan perhatian ya, presence ketika Nggih. coaching ini berlangsung? Yang harus saya lakukan supaya saya bisa hadir secara utuh dalam acara apa kegiatan coaching ini, yang pertama yaitu memfokuskan Pak, fokus pada coach, fokus pada pokok permasalahan yang sedang dibicarakan, dan mengesampingkan hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu seperti suara bising dari luar, terus suara HP juga. Jadi saya bisa hadir secara penuh ketika di coach atau diberikan sebuah apa latihan oleh Pak Aris tadi. Iya, Bu. Selanjutnya ini refleksi yang terakhir ya Bu ya. Bagaimana Nggih. perasaan Ibu sebagai coach setelah kegiatan coaching berlangsung tadi Bu? Perasaan saya yang pertama merasa lega nggih, Pak. Lega sudah diarahkan, diberikan sebuah solusi dari permasalahan. Selanjutnya saya juga, merasa apa, dilatih gitu ya bagaimana, bisa melakukan coaching dengan alur tirta. Ya, baik Bu. Untuk refleksi pun ini sudah selesai. Kegiatan coaching kita pun sudah selesai ya Bu ya. Ini tinggal Nggih, menunggu Pak, terima bergabung, kasih. bergabung ke main room atau gimana ini Bu? Ini kan pengaruhnya di sini, Pak. Oh iya ya, berarti nunggu teman yang lain ini. Nggih, laras. Berarti nanti yang di-upload itu yang 1 jam berarti ya? Seluruhnya ini ya? Mboten, dibagi 2 Pak. Dibagi dua. Nggih, yang di-upload itu Yang yang ketika sebagai tadi coach ya? Bapak sebagai coach. Itu yang diupload. Nggih, kalau yang punya Pak Aris ya Pak Aris yang coach, saya yang coach-nya. Berarti Bu Ninit ngupload yang bagian pertama. Nggih, Saya yang bagian leres. kedua ini. Betul. Oh, begitu ya. Ya, 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 ya. Kita tunggu teman-teman yang lain ini. Siap. Masih 22 menit, Pak. Sudah berapa persen Bu Ninit untuk skornya? 63, 63. 63 masih. Nggih, sama, Pak. Belum ngecek lagi saya. Coba cek. Kayaknya sama. Monggo. Refleksinya di mana ngisinya ya? Kan tadi ada istilah suruh merefleksi ya. Nggih, tadi ada. Tadi harusnya setelah Pak Aris selesai melakukan refleksi, kita harusnya jeda dulu, Pak. Oh gitu ya, harusnya ya. Nggih. Jadi nggak ini banyak banget waktunya. Tadi langsung sih ya. Iya. Berarti nanti nguploadnya sendiri-sendiri ya Bu ya? Betul, Pak. Nanti ini saya ngerekam ya dengan aplikasi pihak ketiga. Tapi saya belum mengecek apakah berhasil atau tidak. Nanti kalau berhasil Oh, saya sudah nggih. kirim ke Bu Ninit ya. Siap, siap, Pak.